Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Perkenalkan, nama saya Suci Romadani. Saya dari kelas manajemen SDMA non-reguler semester 5. Di sini saya akan memenuhi tugas individu yang diberikan oleh Bapak Dadang Priyono, SE MPA. Saya akan berpresentasi tentang The Right Brand Business Plan sesuai dengan susunnya secara sistematis, mulai dari Executive Summary, Company Overview, Product and Service, Marketing and Sales Plan, Strategy and Implementation, Management Team, dan Financial Plan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana keuangan dalam bisnis saya dan bagaimana bisnis saya bisa mendapatkan investor. Langsung saja kita bahas yang pertama. Sebelum ke executive summary, saya akan memberitahukan apa sih bisnis plan itu. Business plan adalah suatu konsep dasar ketika kita akan membuat suatu usaha atau suatu dokumen yang tertulis ketika kita akan membuat suatu usaha. Lalu, gunanya apa sih bisnis plan itu? Guna dalam bisnis plan itu akan mempermudah kita untuk menjalankan sebuah usaha dengan mengetahui langkah-langkah profesional. Jadi, dengan begini kita akan lebih mudah untuk menjalankan suatu operasi bisnisnya. Karena kita sudah mengatur semua mulai dari produk yang kita buat, marketingnya di mana, strateginya gimana, kita sudah membuat bisnis plan itu tersebut. Guna yang kedua, yaitu untuk menarik orang lain, pemasok konsumen ataupun penyandang dana, supaya mereka tersebut mengerti bahwa bisnis apa yang akan kita buat. Oke, di sini saya sudah membuat suatu bisnis plan atau rencana bisnis. Bisnis yang saya buat ini, saya membuat company industri yang bernama Yuki Cake. Yuki Cake ini saya membuat produk makanan atau cemilan ringan yang berbahan dasar dari tepung dan coklat. Langsung saja ke executive summary. Di sini ada executive summary. Jadi, ringkasan executive summary ini, bisnis makanan yang kami jalankan adalah bisnis yang didasarkan oleh kesukaan kami terhadap cemilan yang instan, tidak ribet, dan rasa coklatnya yang begitu banyak disukai oleh banyak orang. Selain coklat yang menjadi ciri khas kami juga mendidik inovasi dengan menambahkan siraman berbagai topping sesuai dengan selera konsumennya. Dari segi nama, kami pun membuat nama yang unik supaya mudah diingat oleh masyarakat, karena sejatinya nama merupakan identitas tersendiri pada setiap usaha dengan nama yang unik. Itulah yang akan menimbulkan rasa penasaran dan ketertarikan konsumen terhadap produk kami. Adapun target dari Yuki ini adalah usia 5 tahun sampai orang dewasa. Bahkan kakek nenek pun menyukainya, yang masih menyukai rasa coklat dan masih mengikuti tren zaman sekarang. Apalagi bagi anak-anak itu sangat menyukai rasa coklat. Dengan menggunakan brand Yuki ini akan memberikan pilihan-pilihan instan yang akan citra rasanya dan harga yang terjangkau oleh semua kalangan masyarakat. Tujuan pemilihan usaha jenis ini yaitu mendapatkan laba, memberikan produk brownies yang variatif, mencapai target penjualan. Selanjutnya yaitu company overview atau profil perusahaan Yuki Cake. Yuki Cake ini adalah perusahaan atau home industri yang memproduksi, mendistribusikan, dan menawarkan makanan. Yuki Cake ini adalah perusahaan yang mendirikan pembuatan beraneka jenis kue. Salah satunya brownies dengan varian yang berbeda. Alamat dalam perusahaan kami yaitu Jalan Muhammad Ramdan, Blok Kebagusan, RT 2 RW 9, Desa Situinangun, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon. Ada juga alamat emailnya yaitu yukihouse@gmail.com. Unggulan dari produk kami yaitu yang pertama, berkualitas dan dijamin higienis karena buatan sendiri. Yang kedua, ukurannya yang mudah dibawa. Dan yang ketiga, variasi rasanya beragam dan tidak membosankan. Lalu perusahaan kami juga memiliki visi dan misi. Visinya yaitu menciptakan sebuah bisnis home industry yang unggul dengan keunikan dan kualitas rasa yang terbaik dengan harga dan kualitas bagi semua masyarakat. Lalu misinya yang pertama, memilih dan memberikan bahan-bahan yang berkualitas. Yang kedua, menjaga kualitas rasa produk untuk menjadikan bisnis yang unggul. Yang ketiga, memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen. Dan yang keempat, konsisten dalam citra rasa produk.
Lalu kemudian ada produk and service. Salah satu bahan baku utama pembuatan brownies adalah coklat. Coklat yang digunakan itu adalah coklat yang bermutu. Brownies juga tersedia dalam berbagai aneka rasa seperti coklat, keju, stroberi, hingga mochaccino. Bahan-bahan pembuatan brownies yang pertama ada tepung instan khusus brownies, telur, coklat, margarin, gula. Brownies ini mempunyai berbagai varian topping mulai dari topping stroberi, keju, coklat almond, coklat chip, rainbow chip, dan Milo. Pengemasan produk kami dengan menggunakan plastik dan AC Pack MK300 plus tutupnya. Lalu perlengkapan usaha skala rumah tangga pembuatan brownies membutuhkan perlengkapan seperti oven, kompor, tabung gas, mixer, loyang, dan baskom. Kemudian ada marketing dan sales plan. Marketing yang perusahaan kami buat dengan menggunakan STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama, segmenting dulu. Segmenting ini dibagi menjadi dua, ada segmen biografi, segmen demografi. Segmen biografi, pemasaran produk yang kami buat di wilayah Cirebon dan seluruh Indonesia. Bagaimana kita menjual di seluruh Indonesia? Kita menjualnya dengan menggunakan via belanja online, seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Blibli.com, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua ada segmen demografi. Targetnya itu anak-anak usia 5 tahun sampai orang dewasa. Lalu ada targeting. Target penjualan brownies mini ini adalah anak-anak usia 5 sampai orang dewasa. Mulai dari anak sekolah, anak kuliah, ataupun orang tua yang suka dengan rasa coklat. Yang terakhir yaitu positioning. Brownies ini menjadikan makanan yang unggul, berkualitas, dan menjadikan makanan ini sebagai cemilan yang paling disukai oleh banyak orang. Lalu ada strategi and implementation. Dalam perusahaan kami menggunakan 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Yang pertama ada produk. Yuki Cake merupakan perusahaan yang membuat makanan atau cemilan kekinian yang berbahan cake atau sering disebut dengan brownies. Kue coklat ini yang banyak digemari oleh banyak orang dewasa maupun anak-anak. Brownies ini sudah ada sejak tahun 1920. Brownies ini dibedakan menjadi dua, yaitu brownies kukus dan brownies panggang. Yang kedua itu ada price. Harga kue brownies ini per potongnya dijual mulai dari 5.000 sampai dengan 30.000. Yang ketiga ada place. Pemasaran bertempatan di kota yang dekat dengan pusat sekolah, perkuliahan, perkantoran, dan perbelanjaan karena tempat ini merupakan tempat yang ramai dan dapat menarik konsumen yang banyak. Kemudian yang keempat ada promotion. Yang pertama itu melalui sosial media seperti WhatsApp, Facebook, Instagram. Yang kedua menitipkan pada toko-toko yang menjual kue seperti di supermarket atau minimarket. Biasanya dengan menggunakan sistem konsinyasi atau titip jual. Yang ketiga website resmi dari Yuki Cake. Yang keempat menjual di tempat wisata dengan cara membuat sebuah counter. Kemudian strategi implementation yang menggunakan SWOT, yaitu Street, Workers, Opportunity, dan Street. Yang pertama ada Street, yaitu atau kelebihan, menyediakan kue yang berkualitas, unggul, dan harga terjangkau bagi semua masyarakat. Yang kedua ada Workers atau kelemahan, bentuk kue secara sarana dan prasarana sederhana dan manajemen yang telah dicoba dengan menggunakan semua masyarakat membuat produk yang sama seperti perusahaan kita. Yang kedua ada opportunity atau peluang. Peluang dari Yuki Cake ini yaitu pasarnya yang masih luas dan bahan bakunya mudah didapatkan. Yang keempat ada threat atau ancaman, yaitu munculnya pesaing bisnis yang baru. Di sini juga ada manajemen tim. Lalu beberapa susunan anggota perusahaan kami itu mulai dari owner, bagian produksi, bagian pemasaran, dan bagian keuangan. Ownernya itu adalah saya sendiri. Apa sih owner itu? Owner adalah pemimpin dalam perusahaan dan dapat memberikan kerja kepada bawahannya. Lalu ada bagian produksi. Bagian produksi ini mengadakan hasil penjualan terhadap produksi dan pengembangan produktivitas yang dipasarkannya. Bagian pemasaran itu mengawasi semua tanggung jawab semua perencanaan produksi agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Bagian keuangan mengelola administrasi keuangan perusahaan.
dan karyawan-karyawan tersebut bertanggung jawab dalam pembuatan produksinya. Kemudian ada financial plan. Financial plan ini adalah keuangan. Financial plan ini mencantumkan beberapa beban atau biaya yang dikeluarkan, berapa laba yang didapatkan. Keuangan dalam 1 bulan itu terdapat biaya variabel yang terdiri gas dalam 1 kilo itu harganya 20.000 dikali 1 bulan yaitu 80.000. Terus telur 1 kilo harganya 10.000 dikali 30 hari itu sama dengan 300.000. Gula pasir per kilonya itu harganya 11.000 dikali dalam 30 hari jadi 330.000. Tepung instan khusus brownies itu per bungkusnya harganya 10.500 dikali 30 hari adalah sama dengan 315.000. Lalu coklat isi 250 gram per 250 gramnya itu harganya 11.000 dikali 30 hari jadi 330.000. Terus ada margarin per 250.000 nya itu harganya 705.000 dikali 30 hari adalah 225.000. Kita membeli dus kuenya itu 20 buah, dalam 1 buahnya itu harganya 1.200 dikali 30 hari jadi harganya 720.000. Bahan lainnya itu seperti ada kacang mete, coklat chip, terus dan keju dan lainnya itu harganya 90.000. Jadi total semuanya itu adalah 2.420.000. Perhitungan pendapatan per bulan dalam 1 hari kita asumsikan 20 porsi dengan harga 10.000. Jadi yang dalam 1 hari kita bisa dapat 200.000 dikali 30 hari jadi 6 juta. Keuntungan dalam per bulan atau labanya dengan cara total pendapatan dikurangi biaya variabel. Total pendapatan kami ini dalam 1 bulan itu 6 juta dikurangi biaya variabelnya itu 2.420.000. Jadi keuntungan yang kami dapat itu adalah 3.580.000 per bulannya. Jadi untuk yang terakhir yaitu strategi saya dalam mencari investor itu terdiri dari orang yang pertama adalah orang tua. Dan yang kedua, ketiga, empat, dan lima itu berkunjung ke toko-toko kecil dengan cara menjelaskan atau menawarkan suatu investasi atau bisnis yang saya jalankan dan kepada semua orang yang saya kunjungi secara detail. Kami sudah menjelaskan dan menawarkan kepada beberapa orang dan ada yang menerima, ada juga sebagian yang menolak. Akan tetapi, kami sudah mendapatkan 5 investor dengan cara berminat dengan bisnis yang kami jalankan. Kesimpulan dari perusahaan kami itu adalah produk brownies mini diharapkan mampu dikenal secara luas sehingga bisa berkembang dan mencapai target sesuai dengan yang direncanakan. Selain itu, produk ini mampu mendapatkan perhatian yang besar agar mampu menjelma menjadi usaha yang berkembang pesat. Tips dalam membuat bisnis plan untuk mahasiswa biar menarik buat mahasiswanya agar bisnis plannya itu menarik. Ada beberapa tips nih yang bisa diikuti. Lalu bisa kita lihat dari keliling sekitar atau dengan melakukan penelitian. Agar bisnis plan konsepnya matang, mahasiswa harus mengenal bisnis yang akan dilakukan baik dalam maupun dari luar. Sebaiknya fokus dengan melihat sekitar. Kemudian lakukan penelitian bisnis baru dan tulis dalam rancangan bisnis. Oke. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.